Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang sintesis senyawa etil asetat. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Melinda Nur Kamila, Mira Kusniyah, Miranda Lailatul Kafifa, Nafilatur Rafa, Nike Normadia Hamdani. Apa itu senyawa ester? Senyawa ester atau alkil alkanoat adalah suatu senyawa organik yang terbentuk melalui penggantian satu atau lebih atom hidrogen pada gugus karboksil dengan suatu gugus organik. Senyawa ester merupakan hasil reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol yang berlangsung pada suasana asam. Berikut adalah reaksi esterifikasi, di mana reaktannya adalah asam karboksilat dan alkohol, di mana dihasilkan produk ester dan air. Reaksi yang terjadi di sini adalah reaksi reversibel. Esterifikasi merupakan reaksi yang banyak digunakan dalam proses pembuatan senyawa organik dan umumnya mengacu pada proses pembentukan ester melalui interaksi alkohol dan asam. Reaktan yang biasanya digunakan yaitu monoalkohol berupa metanol, etanol, propana, dan butanol. Sedangkan asam asetat, asam laktat, asam akrilat, dan asam benzoat digunakan sebagai zat pengkatalis. Senyawa etil asetat. Etil asetat adalah cairan jernih, tidak berwarna, berbau khas. Etil asetat merupakan senyawa organik dengan rumus empiris CH3COO-C2H5. Senyawa ini merupakan ester dari etanol dan asam asetat. Etil merupakan pelarut yang volatil atau mudah menguap, tidak beracun, dan tidak higroskopis. Berikut adalah sifat fisika dari senyawa etil asetat. Berat etil asetat yaitu 88,105 gram per mol dengan wujud cairan bening, kemudian densitas 0,897 gram per mili dengan titik leleh min 83,6 dengan titik didih 77,1 derajat Celcius dan titik nyala min 4 derajat Celcius. Kegunaan etil asetat sebagai bahan pelarut cat dan bahan baku pembuatan plastik, kebutuhan industri farmasi, bahan baku industri tinta cetak, dan bahan baku pabrik parfum, flavorings, kosmetik, dan minyak atsiri. Di samping ini merupakan struktur etil asetat. Etil asetat dibuat melalui reaksi Fischer. Reaksi Fischer merupakan reaksi pembentukan ester dengan cara mereflaks asam karboksilat bersama alkohol dengan penambahan katalis asam. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi reversibel yang berlangsung sangat lambat, sehingga dengan penambahan katalis setimbangan akan tercapai lebih cepat. Bagaimana proses sintesisnya? Alat dan bahan yang digunakan: alat, beker gelas, timbangan analitik, sendok Erlenmeyer, corong pisah, gelas ukur, termometer, baskom, labu alas bulat, rangkaian reflux, rangkaian destilasi. Bahan: asam asetat, etanol, asam sulfat pekat, natrium karbonat, natrium klorida, kalsium klorida. Sintesis etil asetat yang pertama adalah mencampurkan sejumlah etanol dan asam sulfat pekat dalam beker gelas. Kemudian tambahkan asam asetat ke dalam beker gelas, aduk sampai homogen, kemudian campuran dipindahkan ke dalam labu leher 3. Kemudian campuran direflux selama 20 menit. Usahakan suhu tidak melebihi 76 derajat Celcius. Kemudian campuran dipindahkan ke alat destilasi. Lakukan proses destilasi ini selama 60 menit. Cairan hasil destilasi ini ditampung pada gelas Erlenmeyer.
Hasil destilasi kemudian dinetralkan dengan Na2CO3 5% dengan meneteskannya sampai larutan menjadi netral, yakni lakmus menjadi berwarna biru. Masukkan campuran ke dalam corong pisah dan tambahkan beberapa tetes larutan CaCl2 jenuh untuk memisahkan fase esternya. Lapisan ester yang terbentuk yakni lapisan atas ditampung pada beker gelas. Lapisan ester kemudian diberi 1 gram kristal MgO4 lalu disaring menggunakan kertas saring. Larutan ester dituangkan ke gelas ukuran 10 ml yang telah diketahui beratnya. Larutan yang kemudian ditimbang beratnya, diukur volumenya, dicatat warnanya, dan bau yang dihasilkan. Bagaimana proses reaksi antar senyawa? Pada tahap pertama, gugus karbonil pada asam asetat terprotonasi oleh adanya katalis asam sulfat. Hal ini menyebabkan naiknya muatan positif pada asam karbonil dan menjadikannya sasaran baik bagi nukleofil karena asam asetat yang telah terprotonasi bersifat elektrofil kuat. Tahap selanjutnya, gugus OH dari etanol bertindak sebagai gugus nukleofil. Gugus OH merupakan gugus masuk yang baik sehingga akan menyerang karbon-karbonil pada asam asetat yang telah terprotonasi karena memiliki muatan positif. Pada tahap ini terjadi adisi nukleofilik yakni gugus OH pada etanol. Kemudian terbentuk ikatan CO atau ikatan ester baru. Selanjutnya terjadi deprotonasi atau penghilangan gugus H+ pada ikatan ester yang baru. Hal ini terjadi karena ikatan CO tidak stabil, sehingga untuk menstabilkan terjadi deprotonasi. Selanjutnya, deprotonasi menyebabkan terbentuknya kembali H+. Hal ini memberikan peluang untuk terjadinya protonasi. Hal ini dapat terjadi karena pada gugus asam asetat terdapat gugus OH yang merupakan gugus pergi yang jelek. Keelektronegatifan OH cukup besar sehingga kemampuan untuk terikat pada C yang parsial positif sangat besar. Karena adanya perbedaan momen dipol menyebabkan OH sulit pergi. Protonasi dapat terjadi karena gugus OH mempunyai pasangan elektron bebas atau PEB sehingga dapat mengikat elektron. Tahap selanjutnya yaitu dehidrasi atau pelepasan molekul H2O. Hal ini dapat terjadi karena H2O merupakan gugus pergi yang baik sehingga ikatan CO terputus. Tahap berikutnya kembali terjadi deprotonasi karena ikatan CO tidak stabil dan juga karbokation yang terbentuk tidak stabil. Dengan lepasnya ion H+ untuk menstabilkan terbentuk ikatan rangkap CO sehingga terbentuklah senyawa ester. Reaksi di bawah ini merupakan reaksi langsung secara keseluruhan terbentuknya etil asetat dari asam asetat dan etanol dengan katalis asam sulfat sebagai berikut, di mana produknya yaitu etil asetat dan ada air atau H2O. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.